wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram musna hadratul jami'i wa minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil mulisin wa jabil mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wa la arwah jamil malaikatil muqarrabin khususan ila hadratul hisan muhajirin Allah Ahmad bin Isa hadratul Ustaz al-Adham al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Balawi wa usulihima wa furihima wa dawil bukalin main wa lan jami sadati Ali Balawi radhiyallahu wa usul ila hadratul jamil kiram sunnah hadratul sultanul awliya Isa bin Qadir Jilani wa siti sulaiman qasim al-junayd al-baghdadi wa aimatul arba'ah radhiyallahu anhum sunnah hadratul jamil kiram fi tadada sunnah hadratul Sultan Syarif Hidayat wa Cirwan wa sunnah hadratul Sultan Maulana Sultan Hasanuddin Badan wa sunnah hadratul Sayyidina Bandan wa usulihim wa furihim wa dawil hukulat main sumilin jami'al umuril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fi masyariqil wa magharibiha fi bari wa bari yaminiha ila shimali wa sunnah hadratul abaina wa ummahatina wa ajdadi wa jadadina wa na'uzubillah hadratul abina najbudin min jami'in sunnah hadratul sahibil wilayah hati wilayah wa usulillah hadratul muassis al-khair Kiai Haji Sam'un bin Haji Alwiyan wa usulihi wa furi wa dawil bukalin main wa usulillah hadratul sahib rubat usulillah hadratul al-habib Abdurrahman bin Muhammad al-Masun hadratul al-habib Abdullah bin Umar Syadr hadratul Habib Abu Mahdi Manul Syadr hadratul Habib Abu Bakar bin Abdullah Syadri wa usunillah hadratul Habib Azan bin Abdullah Syadri wa usunillah hadratul al-Habib Salim bin Abdullah Syadri wa usunillah hadratul Habib Ali bin Abdullah bin Syafuddin wa usunillah hadratul al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syafuddin wa hadratul Syamdur Mabatina wa usunillah hadratul al-Habib Jabar bin Muhammad bin Ahmad Ali Turus wa usulihim wa furihim wa dawul balid main wa usunillah hadratul musannif hadal kitab usunillah hadrati al-Habib Zain bin Ibrahim Samit annallaha yaghfiru lahum wa yarhamhum wa bi darajatil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulum fi din wa dunya wal akhirah wa ala niyati annallaha yunawwir qulubana wa qalbana wal huda wa tuqa wal afwa wal ghina wal mauda ladin islam ila minat wal amdihan bi jahi wal dan jami'atul likulli yang salih wa ziyada wa mahabbah bi syarril habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qadadahu bihudah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi qadri wa miqdaril azim. Allahumma ya maqalidur umuri kulliha bi yadihi wa ilahi yarjil amru kullu ya fatah ya alim iftah alaina fatan qariba ya fatah ya alim ya fatah ya alim ya fatah ya alim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kenikmatan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat iman wal Islam dan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul lagi di acara pengajian rutin malam Rebo. Mudah-mudahan kajian kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beserta salam mari kita bacakan kehadirat kebaginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyaknya dengan kita memperbanyak salawat
kita benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Kemarin sudah dibahas mukadimah kitab. Ini kemarin baru sedikit mulainya dapatnya ini. Kalau sekarang dikebut atau gimana ini? Gaspol atau gas gigi 4 atau biasa ini? Santai, ya santai. Soalnya saya punya dua versi cepat, ya versi pelan itu. Alhamdulillah gitu. Versi cepat, versi pelan. Kalau versi cepat berarti ya versi menghatamkan kitab. Kalau versi pelan ya udah satu persatu jadi pemahaman intinya. Sedikit lagi mengenai sholawat. Kemarin kan sudah kita bahas, sholawat itu sangat penting istilahnya. Kita jangan sampai yang namanya meninggalkan sholawat. Makanya wong tua pengen kan pesennya apa? Ajur kilingan sholawati. Kan pasti sendiri pesan ajur kilingan sholawati. Sholawat itu soalnya niku. Masya Allah istilahnya. Bahkan kata baginda Nabi, makanya saya nggak bosan-bosan untuk mengingatkan. Ketika saya ngaji itu pasti yang saya ingatkan juga itu salah satunya masalah sholawat. Kata baginda Nabi, paling bakhil, paling pelitnya orang itu apa? Ketika disebut nama saya, katakan Nabi, dia tidak membacakan sholawat. Ya, jadi dibiasakan ketika nama Nabi Muhammad disebut, kita bersholawat. Soalnya itu Kanjeng Nabi sudah ngomong kan, itu yang ngomong Kanjeng Nabi, paling pelit katanya. Iya, kalau yang ngomong teman-teman kita sendiri kan dikatakan pelit terserah, biasanya kan gitu. Ini Kanjeng Nabi itu. Paling pelit-pelitnya orang ketika nama saya disebut kata-kata Nabi, dia tidak bersolawat. Wong Allah saja bersolawat, malaikatnya kan gitu. Dan diperintahkan kita untuk selalu bersolawat fi kulli hal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shollu kan gitu. Alaihi wasallimu taslima. Ya sudah. Dan juga saya tidak bosan-bosan ketika saya ngaji itu istilahnya untuk saling mengingatkan, khususnya untuk diri pribadi saya sendiri, untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Soalnya syukur itu penting. Kita tahu sering mendengarkan tausiah-tausiah kan, tausiah masalah syukur, tapi prakteknya kadang-kadang sulit. Makanya sedikit demi sedikit diingatkan. Soalnya salah satunya yang bisa istilahnya menambah nikmatnya Allah itu dengan cara kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kita tinjau dari gramatika Arab, secara kontekstual Arab, lafaz la in syakartum la azidannakum, jikalau kamu bersyukur, la azidannakum, di situ la azidannakum bertemu dua kata, dua huruf, lam taukid dan nun taukid. La azidannakum, pasti saya tambahin, saking biar mantapnya gitu. Biasanya kan nun taukid saja itu maknanya sudah untuk menguatkan. Ini nun taukid ketemu lam taukid, la azidannakum. Bahasa Jawa ini tenanan,
pasti tenan iki kan ngono. Tenan lho. Ditambahi. Mulane gini ku, kalau kita bersyukur itu nggak usah jauh-jauh lah syukur itu kan. Kita dapat nikmat, anggota tangan kita, anggota tubuh kita, semua masih berfungsi, itu sudah nikmat. Bisa, pokoknya masih berfungsi lah semua. Naudzubillah pagi-pagi gilgojot nggak bisa berfungsi, kayak apa kan? Stroke kan, naudzubillah. Makanya ulama-ulama dahulu itu, di kitab Fawaidul Muhtar itu, saya pernah baca. Ulama dahulu tuh ketika masuk WC untuk buang air, keluar itu, habis keluar itu langsung sujud syukur. Langsung sujud syukur. Sujud kenapa? Bersyukur, ya Allah katanya. Sudah digampangkan keluarnya kotoran dari dalam tubuh. Mandek aja buatan banget keluar, kan itu kan penyakit, kan gitu. Makanya ketika keluar dari WC langsung sujud syukur. Coba dicoba nanti keluar dari WC sujud syukur. Paling buang-buang lagi apa juga ngedan itu. Sing WC langsung sujud jangan itu. Lah seniki mah napa-napa wis keilmuane uang-uangku Masya Allah lah, kurang ini, jadi apa-apa diomong nanti. Oke, kita lanjutkan. Alhamdulillahi al-fatahil alimi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fidarin amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahil fatahil alimi al-halimil karimi ghafirid dambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dit-tawri la ilaha illa huwa ilaihil masir. Alhamdulillah utawi sekabeh puji, utawi jenis puji kang papat iku lillahi kahak kadi Allah al-fattahi, rupane zat al-fattahi zat kang buge, al-alimi zat kang mersani, al-halimi zat kang wicaksana atau maha penyantun, al-karimi zat kang mulya, ghafiridzambi zat kang akeh ngapurane dosa, wa qabilit taubi zat kang nerima taubat, syadidil iqabi zat kang banget nyiksane, ditoli zat kang duweni kanugrahan, la ilaha illa huwa ilaihil masir, la ilaha orana pangeran kang wajib disembah illa huwa kejaba huwa Allah, ilahi iku mari Allah, al masiru utawi nggon balik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu lan naksani sapesun an la ilaha satamane ora ana zat kang wajib disembah illallahu kecuali Gusti Allah, aila ma'budu bihaqqin fil wujud illallah wahdahu hali dewe Allah, la syarika ora ana sekuton lahu kadhi Allah, akrama kang wis mulyakaken sapa Allah na ing kita bil islami dengan Islam, wal amalan wis paring sinten Allah alaina ing atase kita bil imani kelawan iman, wa hadza lan nuduhaken sinten Allah na ing kita ila tamassuk maring cecekelan kegondelan berpegang teguh bil urwati kelawan tali al wusqa kang kuat, wal habl lan tegese tali al aqwa kang kuat, wa dzalika utai mungkon-mungkono tamasuk bil urwatil wusqa iku bi tiba il qur'ani kelawan manut Quran al karim kang mulya, wal ihtida'i bi sunnati rasulil adimi sallallahu alaihi wasallam lan oleh pitutuh kelawan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi sunnati rasul kelawan sunnah rasul al adimi kang agung sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah dibahas masalah puji. Alhamdulillah itu kan ada 4 sudah. Al-Fatah jika sudah disebut, Al-Alim sudah dibahas juga, sudah dibahas kemarin. Tinggal Al-Halim, Al-Karim, Ghafiridan dan seterusnya. Kemarin saya baca ada hikmah istilahnya atau khususiyah, dan ini juga ulama-ulama Yaman, Madinah, Hadramaut atau Mekah itu
ada yang mengamalkan, banyak lah. Lafaz Al-Fattah itu juga diterangkan atau disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin, Hasyiah I'anatul Talibin itu ada keterangan itu intinya barang siapa yang membaca lafaz Al-Fattah berarti ya Fattah jadi nanti. Jadi, barang siapa yang membaca Al-Fattah setelah sholat fajar ihdawasapin 71 kali wayadahu ala sodrihi, sedangkan tangannya di dadanya, tohara qalbuhu watanau warasirrohu. Katanya gini, intinya gini aja, barang siapa yang setelah salat subuh membaca ya Fattah ya Fattah ya Fattah, tangannya ada di sini di dada, ya Fattah setelah subuh sebanyak berapa? 71 kali. Ya. Apa katanya? Maka hatinya akan suci dari segala kotoran penyakit, mulai dari riya, ujub atau apalah, akan disucikan ya. Dan akan keluar cahaya dari dalam kalbunya, itu maksudnya cahaya yang itu yang bisa melihat hanya orang-orang yang mempunyai hikmah juga, dan itu bisa mempermudah segala urusan nanti, akan dipermudah urusan-urusannya nanti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu termasuk rahasia yang agung, rahasia yang besar untuk mempermudah rezeki salah satunya. Nih. Terus itu amalan-amalan lah saya pernah baca, dan itu juga saya pernah mendengar langsung daripada ulama-ulama, dan saya juga pernah melihat langsung, dan keterangannya juga ada. Ya dicoba nanti. Bukan dicoba, diamalkan gitu. Ya kan kemarin minimal kita ketika tahu suatu sunnah atau bukan sunnah, walaupun bukan sunnah, amalan atau apa, minimal ya kita melakukan walaupun nggak sampai rutin, syukur-syukur rutin kan, syukur-syukur rutin supaya kita tidak, ilmu kita tidak menjadi hujah nanti kan. Terus al-alimi di sini juga, al-alimi kemarin kan sudah dijelaskan masalah pengertian dari al-alim. Dan kemarin saya juga sempat baca itu daripada lafaz ismul adham, asmaul husna, lafaz al-alimu. Itu katanya diterangkan dalam kitab karangan Sayyid Ali bin Thahir al-Idrus, itu dari tukilannya Syarah Rotib Al-Qirtos. Kan rotib itu yang terkenal ada dua, rotib haddad sama rotib al-atos. Nah, rotib haddad itu ada syarahnya, rotib atos juga ada syarahnya. Rotib atos itu namanya syarahnya apa? Al-Qirtos. Di situ banyak faedah-faedah itu, banyak faedah-faedah biasa dibaca itu. Nah ini ditukil talhis min syarah rotib haddad, rotib atos, ditukil oleh Habib Ali bin Sayyid Ali bin Thahir al-Idrus. Itu katanya mandawama ala dzikrihi takallama bi ilmin lam yakun ya'lamuhu. Mandawama, barang siapa yang lazim terus menerus membaca ala dzikrihi, membaca zikir ini, ya fata ya alim lafaz al-alim, takallama bi ilmin lam yakun ya'lamuhu, maka orang tersebut bisa berbicara atau ngomong, katakanlah ngomong di depan, itu secara tidak langsung dapat ilham gitu, yu'alim gitu, langsung Allah secara tidak langsung dapat ilham gitu, secara tidak langsung. Wa toharat ala lisanil hikmah, wa toharat ala lisanil hikmah, dan akan jelas, akan nampak dari lisannya tersebut hikmah. Makanya omongannya itu selalu
istilahnya masuk ke hati gitu, bisa didengerin. Terus itu saya punya guru dari Yaman tuh, Habib Salim bin Abdul Asatir itu, masya Allah itu beliau masya Allah waktunya itu tidak kayak tidak ada yang terbuang. Beliau itu ketika diundang acara itu, acara apa aja itu, ketika mau idoh atau takalam berbicara itu pasti sesuai maudhu'nya itu. Dan padahal kan secara tidak langsung beliau itu waktunya sangat, istilahnya sangat tidak ini gitu, tidak terbuang sia-sia, waktu yang dibutuhkan banyak gitu. Itu pernah diundang pernah ke Indonesia itu, ke Surabaya, pernah ke Surabaya itu acara hallnya hallnya Sunan Ampel di Surabaya, Sunan Ampel Wali Songo. Itu beliau ceramah itu menerangkan Wali Songo mulai datang, mulai ini masya Allah kan, padahal tahu dari mana gitu kan, kita saja orang yang ini belum tentu kan gitu. Ceramah menerangkan Wali Songo mulai awal terus itu, masya Allah ini. Dan pernah juga di Yamannya itu di daerah mana itu diundang masalah, ketika itu ada acara kayak semacamnya pembukaan untuk olahraga gitu, berbicara itu masalah olahraga itu, ini pendirinya atau orang-orangnya, padahal ulama seorang ulama gitu, waktunya itu kapan kalau ini ya, mungkin secara tidak langsung dapat kayak semacam sir ilham kayak gitu lah, laduni rasanya kan gitu. Laduni itu beliau itu masya Allah itu kalau datang itu ke Indonesia, datang dari bandara dijemput di dalam masjid, sholat dalam masjid, di masjid di dalam mobil itu, dalam perjalanan itu sholat. Pokoknya nggak ada yang terbuang waktu itu, masya Allah. Mau makan aja makan itu ada yang membacakan kitab di sampingnya. Ketika makan itu ada yang membacakan kitab, saking biar nggak ada yang terbuang gitu waktunya. Ya, makanya yang biasa menjadi khadimnya gitu, khadimnya itu ya minimal baca kitab bisa gitu. Jadi ketika membaca kitab, ketika makan tuh ada yang bacaan kitab gitu. Masya Allah nggak ada yang terbuang, alhamdulillah. Terus Al-Halimi, zat yang wicaksono ini bahasa Jawa ini Pak. Bahasa apa? Bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa Indonesianya maha penyantun, Al-Halim yang maha penyantun, ya kan Pak? Wicaksono bahasa ini. Saya dapat lugotnya kayak gitu. Wicaksono. Al-Halim ini menurut syarah Asmaul Husna itu, Al-Halim itu la yu'ajil bil intiqam liman asahu minal anam. Allah itu tidak buru-buru menyiksa orang-orang yang melakukan dosa atau bermaksiat daripada Bani Adam ya. Jadi Allah itu ketika maksiat tidak buru-buru menyiksa, ya kan? Pasti ditunda. Ya kalau Allah menghendaki diampuni nanti. Kalau Allah menghendaki diampuni, yang diampuni nanti. Jadi kalau kita berbuat maksiat itu katakanlah dalam beberapa kitab juga kan, kata beberapa kitab pada penjelasan ditunggu sampai 6 jam katanya kan Pak. Ditunggu 6 jam. Kalau nggak tobat ditulis gitu. Kalau nggak tobat itu ditunggu sampai 6 jam itu. Kalau 6 jam belum tobat langsung ditulis namanya maksiat gitu ya. Kalau tobat itu waduh misalnya ngelakuin apa gitu 6 jam. Waduh tobat. Nggak jadi ditulis. Nah, itulah keagungannya Allah maksudnya. Tapi kalau niat bagus, belum ngelakuin ditulis.
Ya kan, kebalikannya. Niat nanti malam. Niat nanti malam saya mau sholat tahajud. Niatnya saja itu udah ditulis. Walaupun nanti malam bablas tuh rumah nih kan, nggak ngelakuin. Tapi jangan niat-niat aja nih niat tiap malam. Ini mah bener-bener nggak bangun gitu loh. Bener-bener nggak bangun. Jadi niatul mukmin khairum min amalihi yakin. Pas masalah ini. Jangan gitu. Jadi ketika Bani Adam melakukan kesalahan itu tidak langsung disiksa. Tapi ada dalam sebuah hadis itu kecuali 3 orang katanya kan, yang ketika melakukan salah atau dosa itu Allah langsung yu'ajil fidunya qoblal akhirat, sebelum di akhirat nanti. Itu dalam sebuah hadis arba'in itu diterangkan. Arba'in Nawawi itu ada. Dalam hadis arba'in itu diterangkan hadis an Abi Bakrah, riwayat dari Abi Bakrah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu damin yu'akhirullah min masya ila yaumil qiyamah ilal baghya. Oh bukan arba'in. Tadi riwayat Imam Hakim fil Mustadrak, bukan di arba'in. Katanya setiap dosa itu diakhirkan oleh Allah siksanya sampai yaumil kiamah ilal bagi, bahasa kita ini kecuali orang yang lacut, bahasa Jawa ini lacut itu ya orang yang dolim, kecuali orang yang dolim. Oh hati-hati makanya doanya orang dolim langsung doa itu langsung dibuka kan, layar itu tidak ditolak. Makanya hati-hati ketika dolim kepada seseorang. Kalau sampai berdoa orang dolim tersebut, sudah ya, langsung naik ke atas, kontan langsung sama Allah. Hanya hati-hati yang dolim. Ya, kalau di pondok biasanya dolimnya ya sesama santri mah paling gosok sendal baturi kan yang digosok. Wih, dolim gosok sendal baturi kan. Tapi biasa kan gitu. Kayak gitu-gitu mau udah saling ini aja. Enggak sampai berdoa ya Allah. Ya nih, oh ya enggak. Kalau sampai berdoa itu orang dolim tuh mustajab doanya. Hilal bagi. Kan gitu. Terus apa lagi? Wa uququl walidain. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya langsung kontan ya. Makanya hati-hati yang masih punya orang tua khususnya ibu. Jangan sampai main-main ya. Hukukul walidain ini dosanya langsung cespleng kontan. Kalau sampai sakit hati orang tuanya walaupun nggak berdoa, itu akan ta'asar itu dalam kehidupan. So ibaratnya ta'asar dalam kehidupan. Bahkan kalau sampai nggak melakukan birrul, maksudnya birrul walidain, itu kehidupan itu akan sulit nanti. Akan sulit. Banyak keterangan-keterangan kan gitu. Keterangan-keterangan dalam kitab gitu. Bahkan di kitabnya Said Sa'ad Al-Idrus, salah satu yang menyebabkan fakir, salah satu yang menyebabkan fakir itu apa? Meninggalkan doa kepada kedua orang tua. Kalau kalian semua, kalau istilahnya kita semualah, kalau tidak kita semua kalau sampai meninggalkan doa kepada kedua orang tua itu akan mewariskan fakir, katanya. Salah satunya mewariskan fakir. Jadi ya habis sholat minimal kan gitu. Habis sholat. Yang ketiga apa? Qati'atur rahim. Orang yang memutus tali silaturahmi. Nah, ini yang repot. Biasa kalau di masyarakat tetangga, ya masalah-masalah kayak jalan, kayak apa, sampai menimbulkan enggak saling sapa, saling tegur. Kalau di sekolah, di kuliah kayak gini, ya masalah cewek atau kan ya biasa gitu.
Masalah cewek kayak gitu. Nggak saling tegur. Kalau sekarang masa-masa ini masalah partai. Gara-gara sedulur, gara-gara beda partai, itu sampai musuhan orang wawu, ya rugi masalah partai. Nggak apa-apa kita saling ini kan, ujurannya partai ini nggak masalah, tapi sama keluarga jangan sampai dikorbankan ya. Ini kan banyak gitu, gara-gara partai ini orang akur, ya saling tegur sapa kan rugi. Ya mudah-mudahan lah kita sudah dewasa, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sekiranya kalau kita istilahnya melakukan sesuatu yang mudarat, yang tidak manfaat, yang mudarat yaitu yang merugikan orang lain, ya kita tinggalkan gitu istilahnya. Soalnya apa juga ada sebuah riwayat juga, qati'ur rahim la yadkhulul jannah. Orang yang memutus tali silaturahmi nggak bakal masuk surga. Ayo. Bahkan ada redaksi lain dalam sebuah hadis, wa in mata fi jawfil Ka'bah. Walaupun orang tersebut matinya di dalam Ka'bah, nggak bakal masuk surga. Nggak gemen-gemen siksanya. Makanya yang masih punya ini ya dibebaskan istilahnya, di ini unek-unek apa ya dilepaskan. Itu ancamannya ketika istilahnya gara-gara hal sepele kita nggak saling tegur sapa, dan naudzubillah ketika dalam keadaan tersebut kita nggak ada umur, ya naudzubillah takutnya kan yang dikhawatirkan itu. Wa in mata fi jawfil Ka'bah katanya, walaupun matinya di dalam Ka'bah, saking ininya kan gitu, saking dahsyatnya itu silaturahmi. Apa sih memutus tali silaturahmi. Ya itu istilahnya sekedar saling mengingatkan saja lah. Kadang-kadang kita kan agak ini kan ya intinya saling mengingatkan saja lah, supaya kita sama-sama mendapatkan kebaikan gitu. Jadi di sini Al-Halim la yu'ajjil bil intiqam mimman asal minal anam. Allah tidak buru-buru menyiksa atau menjatuhkan siksa kepada orang yang bermaksiat. Ya. Wa ghafara badama sataro. Dan Allah itu nanti mengampuni setelah Allah menutupi dosanya. Ya, jadi kita kalaupun melakukan dosa, sekalipun melakukan dosa, itu Allah berusaha menutupi itu. Allah berusaha menutupi. Tapi kadang-kadang ada orang yang sableng gitu, nyeleneh. Wis istilahnya kewantenan. Jadi Allah wis nutupi maksiatnya aib, dheweke malah ngebuka dewek. Kan sableng itu. Yang kayak gitu Allah enggak mengampuni nanti. Soalnya apa? Kullu umati mu'afa illal mujahirin. Kullu umati, ya. Kullu umati, setiap umat-umat saya itu mu'afa, nanti dikasih pengampunan sama Allah. Ya. Kullu umati mu'afa illal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan. Jadi dalam kitab Mutarul Hadis itu diterangkan, kitab Mutarul Hadis itu ceritanya itu
ada seorang pemuda malamnya melakukan maksiat, Allah sudah menutupi. Pagi-paginya dongeng ke kawan, tadi malam saya habis nyekek botol aja, entek telung krat atau misalnya kan gua. Padahal nggak ada yang tahu, malam itu nggak ada yang tahu, sudah ditutupi. Langsung cerita, tadi malam kan ya. Atau misalnya wis wong enom lah, ngapel atau nekani wong wadon, lah kesimero wis padahal, tapi ngomong ning baturi, tadi malam, saya dua-duaan in the hoy sama cewek saya aja, in the hoy sama cewek saya, hati-hati itu. Iya, sebenarnya kalau tidak sampai dibuka sendiri itu ada kemungkinan untuk diampuni sama Allah. Tapi ini mah mujahir. Menurut kan mujahir malah menanu mangap. Mujahir kan. Iwak mujahir mana ngedeng bae. Ngaton acang kok wak jenengan. Ngabai. Kecuali mujahir, orang yang membuka aibnya sendiri terang-terangan. Istilahnya di alam atau priben orang ngerti kan. Bangga sama maksiat itu dosa juga kan, bangga dengan maksiat itu. Terus ini kemarin sampai jam berapa itu Pak? Setengah 10 ya? Lupa saya. Sekuat. Luar biasa. Ya mudah-mudahan lah kita kalau sudah tahu kayak gini, walaupun kita istilahnya kita melakukan dosa, ya minimal aja cerita-cerita, malah wis menang bae. Wong iki merdeka isin ya. Wis dianu malah ditutup karo pangeran dibuka dewek. Lah iya kayak termasuk mujahir kan. Ya. Al-Halim, bijaksana. Itu. Al-Karim, zat yang mulia. Bedanya sama Al-Hakim ya. Al-Hakim itu bijaksana. Al-Halim dengan Al-Hakim itu, kalau Al-Hakim bijaksana ya. Allah itu pasti ketika menghukumi atau memberikan sesuatu kepada makhluknya sesuai dengan kemampuan kan gitu, dengan ukuran. Jadi kita selaku manusia misalnya mendapatkan sesuatu baik yang jelek atau yang buruk, itu sudah pasti itu ada hikmah, itu sudah kebijaksanaan Allah ya. Ketika kita misalnya mendapatkan sesuatu yang tidak kita senangi, itu pasti ada hikmahnya, karena itu kebijaksanaan dari Allah gitu ya. Misalnya dulu kita pernah masih muda misalnya, yang sudah sekarang ya sudah beristri, pasti mengalami biasanya kan ya. Misalnya kita senang sama seseorang, ngelamar, senang pasti ngalami kan, ngelamar seseorang ditolak misalnya kan gitu. Ya sudah, itu istilahnya kalau kita cerdas itu sudah kita kembalikan kepada Allah saja. Ini kebijaksanaan dari Allah. Mungkin ini bukan yang terbaik bagi saya. Udah nggak usah sampai dipikirin sampai 3 hari nggak makan. Sampai 3 hari nggak makan. Atau yang sekarang yang masih muda-muda punya dedemenan, punya cewek. Seolah-olah ini udah pasti jodoh saya ini. Sudah, wis mantep. Sayanya seneng, ceweknya seneng ini ceritanya. Ini sayanya seneng misalnya. Ya. Sayanya seneng, ceweknya juga seneng, seolah-olah udah ini pas ini menurut saya kan gitu. Nah. Udah pokoknya yakin bisa, menurut dia yakin nanti udah
kita nikah. Tapi kan Allah yang berkehendak. Belum tentu kan gitu. Makanya dalam perkataan biasanya ulama itu katanya, anak urid, anti turid, lakinallah yaf'alu ma yurid. Kata Kang Wildan ning cewek misalnya, nong, saya pengennya ya nikah. Ya, cewek juga ngomong, iya Kang, saya juga pengennya nikah. Jadi Kang Wildan lakinallah yaf'alu ma yurid, tapi Allah sing duwe kehendak. Kan ngono. Jadi enak sudah. Jadi bebas nanti walaupun nggak jodoh nggak ini kita kembalikan ke Allah. Sudah itu kebijaksanaan Allah. Anak urid anti turid. Lakinallah yaf'alu ma yurid. Allah yang berkehendak sudah ini. Kan gitu. Ya itu sekedar. Terus Al-Karimi, Allah mempunyai sifat Al-Karim, zat yang mulia. Ya, Allah itu zat yang mulia. Mulianya Allah itu qadim, dari dulu sudah mulia. Sebelum adanya kita, sebelum adanya makhluk sudah mulia. Kalau manusia kan mulianya baru. Misalnya dulunya nggak mulia, terus jadi mulia. Misalnya sesudah jadi Pak Caleg atau ketua dewan kan mulia, atau jadi presiden atau jadi apalah, itu mulianya kan baru. Kalau sudah lengser kadang-kadang turun kan gitu. Kalau Allah itu mulianya qadim, sebelum ada kita, sebelum ada makhluk sudah mulia. Bahkan katanya diterangkan dalam hadis Arba'in itu, dalam hadis Arba'in Nawawi itu hadis ke-24 kalau nggak salah, riwayat dari Imam Muslim. Langsung aja artinya itu. Seandainya manusia dan jin ini tidak menyembah kepada saya, tidak bakal mengurangi kemuliaan saya, kata. Sekata Allah juga, tidak ibadah. Allah sedunia kabeh ora ibadah, los ora bakal ngurangi kemuliaan kita jar pangeran kan ngono. Lan seandainya kan gitu. Salam dunia kin jin karo manusia kin ibadah kabeh lah kasih maksiat. Orang nambah kemuliaan kita kan ngono jaring Allah. Jadi muliaan itu udah gara-gara makhluk, bukan sama makhluk. Pekerjaan makhluk nggak butuh. Mulianya Allah nggak butuh dengan makhluk. Makanya kadang-kadang di sini kita orang-orang seolah-olah menyembah Allah ini istilahnya biar Allah ini ada apa manfaat ke Allah gitu. Los temen. Kata Allah, lo sholat tak urus siri. Sholatnya orang bakal ngurangi kemuliaan kita, jar pangeran kan. Orang sholat, ayo. Orang sholat orang bakal ngurangi kemuliaan kita, jar sholatnya orang nambah kemuliaan kita. Kan konon. Bukan ada sing mutung. Loh pangeran aja gitu, suwe ngedu. Orang dijabah-jabah. Sholat rajin rumah segitu 5 waktu aja. Lah orang sholat, ya kan ibarat. Ibaratnya kan endah ngurangi jajal gitu sholat, ngurangi kemuliaan perasaan itu lagi. Cara pangeran Allah sih sholat tepurun tuh. Kita mau butuh sholatnya, orang butuh sholatnya kok wong kono kan kono. Orang butuh sholatnya sih cara pangeran kan kono. Arab sholat tepurun tuh sih kan kono. Orang butuh sholatnya sih cara pangeran kan kono. Makanya sholat itu cuma istilahnya dalam rangka pengabdian kita sebagai makhluk menjalankan perintah. Kan makhluk itu wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Gitu. Jadi ya Allah itu semua zatnya itu qadim ya, jangan salah gitu. Jangan kira istilahnya sholatnya kita, ibadahnya kita itu akan berpengaruh terhadap Allah. Enggak berpengaruh sama sekali, enggak. Itu terserah kamu katanya kan. Enggak sholat nanti kamu yang ini rugi kan gitu. Sholat kamu yang untung kan gitu. Kalau Allah mah enggak ini gitu. Enggak ada pengaruh gitu.
Terus ghafirid dambi, Allah itu zat yang mengampuni dosa, akeh ngapuri dosa. Allah itu zat yang sangat mengampuni dosa, maksudnya itu akeh ngapuri dosanya manusia, abad. Jadi ketika kita melakukan dosa, ya jangan putus harapan, jangan putus asa untuk minta pengampunan. Nah, jangan sampai putus asa. Katanya kan dalam hadis arba'in juga kan, ya ibadi innakum tuti'una billaili wan nahar. Jare pangerane ning hadis iku, sira kabeh tuhtiuna billaili wan nahar, wakeh nglakoni kesalahan baik malam maupun siang. Wa anna aghfaru dzunub, dan saya ini zat yang bisa mengampuni dosa jami'an, semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka minta ampunlah kalian semua kepada saya, aghfir lakum, maka akan saya ampuni. Kadang-kadang jangan sampai putus asa. Kadang-kadang orang tuh ketika melakukan dosa malah malas, gitu kayak mengkainan niki aja ya, pakai dosane aja, malah putus asa kan. Itu setan sebenarnya kan, setan itu. Soalnya apa katanya? Inna rahmati sabakot godobi. Sifat kelas pangeran itu mengalahkan sifat godobe pangeran, membalap gitu. Jadi inna rahmati sabakot godobi katanya kan. Jangan khawatir gitu. Jangan khawatir ya. Jadi walaupun kita melakukan kesalahan, ya sebisanya gitu. Inilah njaluk pengapura bengi ya Allah, atau tersalah ya Allah, ngelakoni dosa maning. Ya wis ngono nih. Keadaan sing penting ya ingat bae kan ngono. Ngelakoni dosa maning, mengkonon maning. Kan kok. Terus waqabili taubi, dan Allah itu zat yang menerima taubat, zat yang menerima taubat. Tapi syadidul iqab, zat yang sangat olehnya nyiksa. Ketika nyiksa sangat pedih, ya sangat pedih, gede, sangat pedih, ya. Ya kita kan sudah tahu kan akidah kita, tauhid kita kan, bahwa kita hidup akan mati, dan sudah mati akan ada hidup lagi, ya kan? Ya itu kemarin sudah dibahas. Sesudah hidup lagi ini ada pilihan dua doang, mau neraka atau surga. Nah, pilih salah satu, ayo. Jangankan di neraka atau di akhirat, itu di kubur aja sudah ada adab kubur, ya kan? Ada adab kubur, ada nikmat kubur. Itu di adab kubur aja itu sudah sangat pedih. Coba bayangkan saja, di kubur tinggal dewekan sempit, kalau bukan amal kita yang menolong siapa kan gitu. Khususnya yang sering dibahas itu, yang sering diceritakan dalam kitab-kitab itu, siksanya orang yang tinggal sholat. Makanya sebadung-badungi, sedablek-dablek ya kule, sing arane sholat aja tinggal. Senajan salat subuh nih jam 09.00, yo dikodoi aja malah ditinggal. Sholat subuh jam 09.00, maksudnya kan keawanan kok. Sambil duha nane sepion nih mungkin.
salate nene sepion. Jere tangan iki kan. Kunut. Jam sange kunut. Jadi biasanya. yang sering diceritakan siksa kubur itu untuk orang yang tinggal sholat. Itu kan ada yang namanya orang yang tinggal sholat itu akan didatangin oleh seekor ular gede. Namanya apa? Namanya ular sujaul akro. Ular sujaul akro itu jarene siunge, taringnya itu sing ngesor nanjak dhuwur. Sing dhuwur mingsor mrene kan. Buntute tuwajem kayak mata bor. Lancip kayak mata bor. Iku bakale ketika ana wong ninggal salat tak dhewe iku. Oh lamun dintut jare wudu, lamun kenang wisane iku jare. Waduh. Terus urung dibor sejak dubur sampai cangkem kula lamun. Waduh kayak apa? Sujaul akro. Makanya naudzubillah senajan sholat kita istilahnya secara ini masih kurang ya, jangan sampai ditinggal, jangan sampai istilahnya kita tinggalkan. Kadang-kadang kita itu karena merasa sebenarnya setan lah, karena kita merasa ibadah kita tidak sempurna, misalnya kita kurang ikhlas misalnya atau gimana kan itu setan bisiki. Atau ada omongan dari orang misalnya pengajian, si rukun pengajianmu jalan terus, maksiat ya jalan terus kan jare wong iku. Lah enak wae jawab kan, justru ning pengajian iki ngurangi maksiat. Seandainya kalau nggak pengajian misalnya sekarang biasanya tiap bengi nongkrong ning tempat maksiat karena ada pengajian ngurangi kan orang jadi nongkrong nih tempat maksiat. Wes urusan dirokokaken kuwi sing ngomongkeun setan tadi kan. Maksudnya sentimen atau prepen wes itu dalam rangka setan menggoda lewat orang kan gitu. Kan kadang wong kan ada aja orangnya kan yang ngomong kayak gitu. Nah. Atau sholat misalnya. Wis rukun sholat mau paut sih kan. Aneh banget, ujung-ujungnya itu iya jadi kan salat mungkinan tapi ngelakoni dosa bae aja. Lah terus bae. Dosa salat salat. Lanjut bae. Aja malah ditinggal wis lah jare salat pisan jalan double. Justru dengan adanya salat itu mengurangi maksiat. Lah menurut salat malah jadi ini double maksiat ya kan. Double maksiat itu dalam rangka setan itu membujuk atau memasukkan pemikiran-pemikiran misalnya apalah kita merasa ngamal orang ikhlas misalnya tuh cuy kita kan kayak ngamal orang ikhlas temen ya kayaknya neng hati cuy berarti kan kayak neng hati kita pengen ria pengen dialem baik kan lah urusan ngamal urusan sedekah urusan iki cuy lah sulit lah hari mengkonon wes terus baik maksudnya kan Arab ikhlas terure jalan baik kan kono. Nang kok Allah sih menurunkan hidayah taufik. Kalau kita berkaca dari sejarahnya Imam Ghazali. Imam Ghazali. Hujatul Islam kan. Mujaddid fi qurni. Pembaharu Islam di zamannya kan. Dan kepala tasawuf punya karangan kitab yang dipakai di mancanegara seluruh dunia. Ihya Ulumuddin. Itu Imam Ghazali itu dulu ketika pas waktu mau masuk belajar karena beliau itu orang yang nggak punya mau belajar di suatu lembaga namanya kalau nggak salah Anidomia. Itu apa niat beliau belajarnya itu niatnya apa biar dapat makan kan niat belajarnya sudah nggak tulus kan nggak ikhlas kan supaya dapat makan. Cara kini ada pengajian yang oleh berkat kan gono. Kita dapat gorengan. Atau oleh gorengan atau peripan kan gono. Cara wong kene ini. Wis lah pengajian yang oleh berkat misalkan. Ya orang masalah hadir baik kan gono.
Imam Ghazali itu ketika ngaji ini pertama ngaji belajar itu enda oleh mangan soalnya ning anidomnya pun mangan dijamin waktu itu kan banyak donatur banyak ini. Jadi yang belajar di situ dikasih makan karena Imam Ghazali ini anak yang tidak punya anak penjahit atau apa itu. Anak yang tidak punya terus ditinggal lagi yatim sama orang tuanya. 2 orang kan kakak beradik. Namanya yang adiknya Muhammad, pokoknya kakak beradik Imam Ghazali kan. Dan dua-duanya ujung-ujungnya jadi ahli sufi kibarku baru ulama. Imam Ghazali itu ketika belajar niat nggak ikhlas kayak gitu, pengen dapat makan gitu, tapi kenapa? Allah yang menuntun dengan ilmunya dirubahlah niatnya kan gitu. Dengan istiqomahnya, dengan ininya, maka Allah memberikan taufik dan hidayah. Makanya, wes terus bareng ngaji tiap Sabtu gue wes penting lebih berkat ini. Terus baik gue suwe mikir deh. Iya, yo masih gitu ngaji pengen oleh berkat guys. Ujung-ujungnya gue mikir dewek. Terus baik misalnya kan gue. Terus aja malah direreni, wes sudah mengaji. Paling disuruh mana sih ngomong pengen oleh berkat. Barang anu leren pengajian nih lah repot gitu. Ya berhasil setan menggoda kan setan nih berhasil kalau begitu kan. Ditauli zat yang mempunyai kenugrahan, la ilaha illa huwa, tidak ada zat yang berhak disembah illa huwa kecuali Allah. Ilahi mari Allah al-masiru utawi tempat kembali. Jadi ini sudah baru membahas sifat tauhidnya Allah ini kan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dalam kitab Safinatun Najah itu aila ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada aila ma'buda bihaqqin, tidak ada sesuatu yang wajib disembah dengan hak. Berarti selain Allah itu batil. Fil wujud dalam dunia ini illallah, kecuali Gusti Allah. Berarti selain Allah petekong atau apa itu batil, bukan hak. Gitu. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Sudah tengah 10 lewat. Sudah ya. Biar masih kuat. Ya sudahlah, kita sesuai prosedur saja. Sesuai prosedur. Ini baru mukadimah juga nih masih belum ini, baru mukadimah. Membahas masalah sifat-sifat Allah, belum ke Nabi Muhammad. Ya sudah mudah-mudahan kajian kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi amalan ibadah kita di malam ini, dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita rutin istiqomah di tempat pengajian ini, Allah selalu memberikan kekuatan taufik supaya kita istiqomah menjalankan segala macam amal kebaikan. Amin. Dan mudah-mudahan dengan barokahnya hadir kita di majlis ini, mudah-mudahan segala kesulitan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari segala musibah dan bahaya. Cukup sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.